Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik semuanya ya. Yang punya masalah, yang mempunyai kesulitan, mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perkenalkan karena ini adalah pertemuan pertama, tentunya kalian belum kenal semua sama Bapak. Di sini perkenalkan, nama saya Pak Karti Riswanto, Eskom MTI, dari jurusan Sistem Informasi, kampus TIMIK DCC Kota Bumi, Provinsi Lampung. Baik, di sini sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, terlebih dahulu agar kiranya kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa sejenak terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak sekalian, di sini pertemuan pertama yaitu pengenalan daripada teknik riset operasi ya. Jadi dimulai perkembangan dari riset operasi ya, berasal dari negara Inggris dan merupakan suatu hasil studi antara tim militer pada saat Perang Dunia Kedua dengan tujuan untuk mengefektifkan penggunaan sumber-sumber kemiliteran yang serba terbatas. Jadi pada saat Perang Dunia itu tentunya sumber pangan, sumber bahan pangan, kemudian mungkin dari alat peralatan perang ya, dan lain-lain sebagainya, tentunya terbatas. Bagaimana caranya memaksimalkan sumber-sumber yang terbatas itu menjadi sesuatu hal yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk tujuan kemiliteran ya, tentunya dengan meraih kemenangan pada saat perang tersebut ya. Tentunya dengan sumber daya yang terbatas itu bagaimana caranya memanage sebaik-baiknya mungkin. Selanjutnya, setelah perang selesai, potensi komersialnya segera disadari dan penggunaannya menyebar sampai ke Amerika Serikat yang selanjutnya dikenal dengan nama riset operasi atau Operation Research. Dalam kondisi saat ini banyak keputusan utama yang harus diambil oleh manajer dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan dalam situasi lingkungan yang serba terbatas. Ya tentunya dari perusahaan sendiri juga punya keterbatasan, banyak keterbatasan yang dimiliki oleh perusahaan, dan bagaimana caranya manajer memanage sebaik-baik mungkin sehingga tujuan daripada perusahaan tercapai. Dan batasan-batasan tersebut meliputi sumber daya seperti tenaga kerja ataupun karyawan, yang tentunya kita punya beberapa karyawan yang punya keterbatasan masalah bekerja, nggak mungkin kita mau kerja roti full ya, mau kita kerahkan anak buah kita, tentunya ada waktunya, butuh istirahat segala macam ya. Kemudian masalah waktu bekerja hanya 8 jam, sisanya boleh dikatakan lembur, dan itu pun ada batasan waktunya, dan itu dipayungi hukum oleh Dinas Tenaga Kerja ya. Kemudian bahan baku pasti ada keterbatasan juga ya, untuk memproduksi suatu barang tentunya kita butuh bahan baku, apalagi kalau langka bisa jadi kita mencari untuk bahan penggantinya. Termasuk uang juga pasti ada keterbatasan. Bagaimana kita efisiensi uang sedemikian rupa supaya tidak keluar berhambur-hamburan, tidak keluar membeli hal-hal yang tidak pas ya. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Riset operasi banyak diterapkan dalam menyelesaikan masalah manajemen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Di dalam literatur manajemen, riset operasi sering juga disebut dengan manajemen sains. Dalam penyelesaiannya, pengambilan keputusan harus diidentifikasi dulu. Ada dua komponen utamanya, yaitu yang pertama ada objektif atau tujuan, yang kedua adalah variabel-variabel. Objektif tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai. Dalam bidang usaha biasanya tujuan akhir diartikan sebagai memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan. Tentunya kita sadari bahwasanya
kita selaku manajemen bagaimana caranya supaya menghasilkan profit sebanyak-banyak mungkin dan menekan biaya-biaya yang kira-kira pengeluarannya itu harus sesuai dengan apa ya kebutuhan daripada perusahaan seperti itu. Dalam bidang lainnya juga sifatnya non-profit, maka tujuan akhir diartikan sebagai pemberian kualitas pelayanan kepada para pelanggan. Kita memberikan pelayanan prima, pelayanan yang terbaik, sehingga pelanggan tersebut bisa menjadi pelanggan tetap kita dan bisa menginformasikan kepada orang lain, sehingga banyak sekali orang lain yang belum menjadi pelanggan kita bisa menjadi pelanggan tetap, sehingga tentunya itu akan menambah profit ataupun keuntungan daripada perusahaan kita. Kemudian yang variabel yang kedua adalah setelah tujuan ditentukan maka harus dilakukan pemilihan tindakan yang terbaik agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Tentunya kita harus ada perencanaan, harus ada tahap-tahap, harus ada prosedur-prosedur. Dan kualitas dalam pemilihan tindakan yang terbaik sangat tergantung pada pengetahuan pengambilan keputusan yaitu manajer terhadap seluruh alternatif tindakan yang mungkin. Untuk dapat menentukan tindakan yang mungkin dilakukan, maka manajer harus mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Ada contoh soal di sini, ada seorang penjual buah, dia hanya punya modal 2 juta yang nantinya akan dibelikan beberapa kilogram apel dan pisang. Ya, pedagang tersebut membeli apel dengan harga 8.000 per kilogram, sementara untuk pisangnya dengan harga 3.200 per kilogram. Sedangkan untuk tempat atau wadah yang dibawanya hanya mampu menampung berat untuk kedua buah tersebut sebesar 400 kg saja. Maka berapakah jumlah apel dan pisang yang dapat dibeli agar maksimum kapasitas bisa terpenuhi? Nah, bagaimana caranya supaya duit 2 juta itu benar-benar bisa habis dikeluarkan untuk beli apel dan pisang, tetapi dengan ketentuan kita membawa kapasitas wadahnya itu hanya 400 kg. Ya, kalau bisa ya 2 jutanya bisa habis kita beli dan kita dapat 400 kg apel dan pisang. Oke, kita buat variabelnya dulu ya, dibuat sebuah tabel jenis buah, harga dan jumlah. Di mana jenis buah kita tahu ada 2 buah apel, ada dua jenis buah yaitu apel dan pisang dengan harga masing-masing, dan variabel tersebut untuk apel kita artikan sebagai X dan pisang sebagai Y. Nah, dengan syarat kapasitas tempat seperti tadi X plus Y kan apel dan ininya kan nggak tahu berapa sih yang bisa kita beli, berapa kilogram kita bisa beli apel dan pisangnya. Yang jelas harus kurang atau sama dengan 400 kg sesuai dengan wadahnya. Dengan modal tadi 8.000 ya, 8.000 untuk apelnya, 3.200 untuk pisangnya, dan uangnya pun tidak lebih dari 2 juta ya, atau sama dengan 2 juta. Jadi kita buat ya X sama dengan 0, Y sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 ya, berarti 2 juta dibagi 3.200 hasilnya 625. Kita masukkan ke Y, berarti Y sama dengan 625 ya. Kemudian Y-nya itu adalah pisang ya. Pisang dengan harga 2 juta, artinya full pisang. Kalau kita mau beli pisang dengan modal 2 juta ya dapatnya 625 buah. Kalau kita asumsikan lagi, misalnya Y sama dengan 0, artinya X-nya sama dengan 250. Artinya apelnya kita bisa beli sebanyak 250 ya, 250 kilogram ya. Tetapi ini apel semua ya, tadi pisang semua, ini apel semua. Nah, ini bagaimana kita bisa membeli apel dan pisangnya dengan budget 2 juta dan jumlah kilogramnya adalah 400 kilogram ya. Nah, pada titik A yang tadi, yang di grafik tadi bukan merupakan titik yang optimum karena pada titik ini tidak terdapat apel di dalamnya. Dia hanya hanya pisang aja. Kemudian pada titik
C juga 250 bukan merupakan titik optimum karena pada titik ini tidak terdapat pisang di dalamnya. Hanya terdapat apelnya saja ya. Kemudian kita buat metode eliminasi dua persamaan ya, 5x plus 2y kurang dari 1250. Ini kita coba sederhanakan semua dibagi 1600 jadi 5x plus 2y kurang dari 1250. Sementara yang tadi kan yang awalnya tadi kan kita buat konversinya adalah x plus y kurang dari 400 ya. Kita coba eliminasi jadi harus kita buat persamaannya dulu. Yang kita buat sama adalah 2y-nya biar nanti pada saat pengurangan menjadi 0 ya. Dengan hasil adalah 3x kurang dari 450. Kemudian 450 berarti dibagi 3 ya, x sama dengan 150. Nah, x itu tadi kan adalah apelnya. Berarti sisanya adalah y sebagai pisangnya 250. Jadi jumlahnya 400 kg ya. Jadi pisang 250 kg, apel 150 kg. Jadi untuk wadahnya sendiri ya pas ya 400 kg. Sementara kalau kita uangkan dengan modal 2 juta tadi, kalau kita kalikan pisang 250 dikalikan dengan 3.200, kemudian apelnya 150 kalikan dengan 8.000, maka total keseluruhannya adalah 2 juta. Artinya dengan keterbatasan uang 2 juta dengan wadah juga tadi maksimal juga 400 kg, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya dengan pembagian pisang 250 kg, apel 150 kg dan uang 2 juta tadi sebagai budgetnya kita belikan untuk 2 buah tersebut secara maksimal kita habiskan seperti itu. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Nanti Bapak akan memberikan tugas tambahan lagi, studi kasus yang lain yang mungkin lebih berat lagi, tetapi analogikanya masih tetap sama tentang teknik riset operasional yang mungkin penerapan ini bukan hanya di dalam perusahaan saja ya. Di dalam keluarga kita juga tentunya pasti kita manage ya, berapa pendapatan kita di rumah dan pengeluaran-pengeluarannya apa saja, bagaimana supaya kita manage sedemikian rupa sehingga kita masih punya yang namanya tabungan. Ya tabungan untuk hari esok, ya untuk belanja besok, untuk biaya pendidikan, untuk biaya-biaya lainnya yang tentunya harus kita benar-benar manage. Yang ini bisa diterapkan dari mata kuliah teknik riset operasional. Baik, nanti akan Bapak share untuk tugasnya di link pada kita ya, tugasnya nanti kita buat online, itu tugas di rumah, maka pertemuan berikutnya akan kita bahas mengenai tugas tersebut dan akan Bapak berikan penilaian. Baik, terima kasih atas perhatian daripada anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi Bapak sampaikan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.